Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Saputra, NIM 2255201283. Berikut adalah uh, ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Etika dan Profesi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi profesi. Pertama, pengertian profesi. Profesi diserap dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu profesi, yang artinya janji untuk memenuhi suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi juga dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang harus memenuhi kualifikasi serta menguasai suatu ilmu khusus. Suatu profesi pada umumnya memiliki asosiasi profesi, kode etik, dan proses sertifikasi, serta lisensi khusus untuk bidang profesi tersebut. Selanjutnya, pengertian profesi menurut para ahli. Pertama, menurut Prakoso dan Tobing. Profesi merupakan sebutan atau jabatan di mana para penyandang istilah profesi tersebut memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pelatihan maupun pengalaman lainnya, atau bahkan keduanya. Menurut Mukhtar, profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Sementara itu, pekerjaan memiliki pengertian yang lebih luas dari profesi. Istilah profesi merupakan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan termasuk sebagai profesi. Menurut Sumaryono, sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandang sebutan ini memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh dengan cara training atau pengalaman lainnya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing, memberi nasihat maupun saran, serta melayani orang lain sesuai dengan bidangnya. Menurut Darmo Diharjo dan Siddhartha, profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok guna menghasilkan nafkah hidup serta membutuhkan keahlian khusus. Unsur keahlian tersebutlah yang menjadi pembeda dari profesi bersifat umum serta profesi bersifat luhur. Jadi profesional merupakan orang yang memiliki kompetensi dan memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang khusus. Dalam menjalankan profesinya, seorang profesional harus memiliki sikap profesionalisme, yaitu berkomitmen terhadap profesinya dan bangga terhadap profesinya, diiringi dengan usaha untuk mengembangkan keahliannya. Berikutnya adalah ciri-ciri profesi. Adanya keterampilan dan pengetahuan khusus. Profesi membutuhkan suatu keterampilan atau pengetahuan khusus yang didapatkan melalui proses pembelajaran, pelatihan, serta pengalaman. Adanya standar dan kaidah moral yang tinggi. Dalam berprofesi, biasanya terdapat suatu bentuk aturan yang harus dijalankan oleh profesional. Aturan tersebut biasa dinamakan kode etik profesi. Contohnya adalah kode etik dokter, kode etik pengacara, dan sebagainya. Mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Dengan adanya aturan atau kode etik menandakan bahwa suatu profesi harus mengutamakan kepentingan klien atau masyarakat yang meminta bantuan pada mereka. Memiliki izin khusus untuk profesinya. Profesi akan menyangkut dengan kepentingan yang ada pada masyarakat, sehingga berbagai nilai kemanusiaan seperti keselamatan, kelangsungan hidup, keamanan, dan sebagainya yang menuntut sebuah profesi membutuhkan sebuah izin khusus. Dijalankan oleh orang yang profesional. Profesi tidak dapat dijalankan oleh sembarangan orang, karena menyangkut kepentingan masyarakat atau klien. Profesi harus dijalankan oleh profesional yang memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus. Berikutnya adalah contoh profesi yang umum di masyarakat. Pertama adalah sebagai dokter. Dokter adalah salah satu profesi yang sangat mudah dijumpai.
Biasanya dokter merupakan tempat rujukan bagi individu yang mengalami gangguan kesehatan. Dalam dunia dokter juga banyak dokter-dokter spesialis yang khusus dalam penyakit tertentu. Selanjutnya adalah guru. Guru merupakan seorang pendidik profesional yang memiliki tugas mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, melatih, menilai, dan juga melakukan evaluasi terhadap peserta didiknya. Selanjutnya adalah pilot. Pilot merupakan orang yang mengendalikan atau mengemudikan pesawat terbang. Profesi ini menuntut adanya skill atau keahlian khusus dalam mengoperasikan sebuah pesawat. Lalu arsitek. Arsitek merupakan seorang ahli yang melakukan perancangan terhadap bangunan dan melakukan pengawasan terhadap konstruksi bangunan. Arsitek harus memastikan bahwa rancangan bangunan memiliki daya tahan yang baik. Lalu dalam bidang IT atau yang biasa disebut sebagai information technology merupakan singkatan dari sebuah bidang kerja yang sedang berkembang pada saat ini, di mana semua aspek terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi dikelola secara sistematis dan komputerisasi. Dalam bidang IT, profesi mencakup perawatan, pemeliharaan hardware, pengembangan software, pembuatan jaringan, dan pusat data. Biasanya dalam profesi ini memiliki tugas untuk merancang, mendokumentasi, mengimplementasi, testing, dan mengupdate data yang ada. Macam-macam profesi di bidang IT. Pertama adalah developer. Industri teknologi informasi sangat mengandalkan coding dan programming dalam mengoperasikannya. Hampir semua perusahaan kini memerlukan tenaga untuk merancang dan mengembangkan perangkat-perangkat lunak dan web. Lanjutnya adalah web developer. Pada zaman sekarang, banyak perusahaan yang memasarkan produknya dalam sebuah web. Web developer adalah seorang programmer yang bertugas untuk membuat dan mengembangkan suatu situs web. Hal mendasar yang perlu dikuasai oleh web developer meliputi elemen, fitur, dan fungsi dari kode program dalam web. Selanjutnya adalah software developer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak luput dari menggunakan software atau perangkat lunak. Pekerjaan ini melibatkan pembuatan, pengujian, dan pemeliharaan software. Software developer berperan dalam menciptakan solusi teknologi yang memenuhi kebutuhan bisnis atau konsumen. Desainer. Selain coding dan programming, bidang teknologi informasi juga mengandalkan desain untuk menarik minat konsumen. Seorang desainer akan mendesain sebuah poster atau alat promosi lainnya untuk menyampaikan informasi agar konsumen terasa tertarik. UI atau UX designer. Pada dasarnya, UI UX designer bertugas untuk membuat sebuah produk yang sudah dibuat nampak menarik di mata para konsumen. Tentunya ada perbedaan yang mendasar antara UI dan UX. Seorang UI designer memiliki tugas menentukan tampilan atau desain dari sebuah situs atau aplikasi yang berdasarkan keindahan estetika dan kemudahan penggunaan konsumen. Sedangkan user experience designer merancang dan menentukan tampilan dari sebuah situs atau aplikasi berdasarkan berbagai macam riset pengguna agar lebih mudah diakses dan digunakan. Sistem analis. Seorang sistem analis bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan rekomendasi pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan dari suatu perusahaan. Posisi ini juga dapat menjadi penghubung antara perusahaan penjual perangkat lunak dengan perusahaan pembelinya. Data analis. Di mana ada data, tentu saja diperlukan adanya seorang analis untuk mengkaji data tersebut.
untuk merekomendasikan pada sektor-sektor lain perusahaan tersebut. Analis tersebut merupakan data analis. Proses tersebut bertugas menganalisis dan mengolah data mentah dan membuat visualisasi dari data tersebut. Lanjutnya adalah maintenance atau pemeliharaan. Maintenance atau pemeliharaan sistem sangatlah penting bagi perusahaan yang mengandalkan teknologi dalam mengoperasinya. Ini karena kemungkinan ada suatu di sistem yang akan mengalami masalah, baik itu masalah kecil ataupun yang besar. Seorang yang bekerja dalam sektor ini memerlukan kemampuan memecahkan masalah yang cukup baik. Lanjutnya, etika profesi. Etika dalam berprofesi merupakan suatu konsep etika yang disepakati dan ditetapkan pada aturan sebuah profesi atau lingkup pekerjaan tertentu. Misalnya saja peserta jurnalistik, engineering, sains, atau dokter, atau bidang medis, dan lain sebagainya. Etika profesi sangat berkaitan dengan bidang profesinya masing-masing. Etika profesi harus dijaga, sebab akan selalu berkaitan dengan klien atau masyarakat. Beberapa bentuk beretika dalam profesi. Pertama, bertanggung jawab. Etika profesi yang pertama adalah bertanggung jawab. Terdiri dari tanggung jawab terhadap terlaksananya pekerjaan dan hasil dari pekerjaan tersebut. Selain itu, juga bertanggung jawab atas dampak profesinya untuk kehidupan masyarakat secara umum. Bertindak adil. Etika selanjutnya adalah bertindak adil. Setiap individu dengan profesi apapun harus memiliki sikap adil kepada tiap kliennya. Kompeten. Berarti seorang harus melakukan pekerjaan sesuai dengan jasa profesionalnya. Juga melakukan pekerjaan atau tugas yang ada dengan penuh ketekunan dan keseriusan. Berlaku profesional. Selain beberapa etika yang telah disebutkan di atas, seorang dengan profesi apapun juga harus berlaku profesional. Artinya tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya dengan reputasi profesi masing-masing. Menjaga rahasia. Sesuatu yang sifatnya privat dan tidak diperkenankan untuk diceritakan kepada orang lain juga harus dirahasiakan. Ini sangat penting untuk seorang dengan profesi tertentu, sehingga ia benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika berprofesi. Ada 4 prinsip etika profesi yang harus dipegang teguh, yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip integritas moral. Pertama, prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang sengaja atau yang tidak disengaja. Semua tenaga kerja profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya. Prinsip keadilan. Menuntut agar tenaga kerja profesional berlaku adil terhadap klien dan masyarakat, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kelalaian dalam berlaku adil. Ketiga, prinsip otonomi. Prinsip ini membuat tenaga profesional dalam dunia kerja memiliki wewenang dan kebebasan menjalankan profesinya tanpa ada ikut campur dari pihak luar. Prinsip integritas moral. Integritas moral adalah kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seorang yang harus dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Prinsip ini merupakan tuntutan agar tenaga profesional dapat menjalankan tugasnya untuk tetap menjaga nama baik sendiri serta nama baik profesinya. Pada akhirnya kita mencapai kesimpulan. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan khusus dalam menjalankannya. Ada banyak profesi yang dijalankan oleh profesional seperti guru, pilot, arsitek, masinis, dan masih banyak lainnya dalam masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya, profesional diharuskan untuk memegang teguh prinsip dan kode etik profesi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta menjaga nama baik sendiri dan profesinya. Cukup sekian dari materi profesi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.